atau BOK ya, di mana transportasi ini memang menjadi kepentingan dari dua pihak ya. Yang pertama dari pemakainya, yang kedua tentunya dari operatornya. Pemakai jasa angkutannya tentu akan terkait dengan biaya sebagai harga yang dibayar untuk mendapatkan jasa angkutan ya. Jadi apa yang dikeluarkan itu diharapkan mendapatkan layanan yang baik lah ya. Misalkan dari tarif angkutan ya dan uang tol yang dibayarkannya. Kemudian waktu yang dikorbankannya untuk kegiatan transportasi. Makanya ketidaknyamanan dalam perjalanan ya, ini akan mengakibatkan satu layanan yang tidak puas nantinya ya. Apa yang dibayarkan itu tidak sepadan dengan apa yang dirasakannya. Nah, ini menjadi konsep dari sisi pemakai jasa angkutannya sendiri. Nah, konsep ini muncul dari pengertian pengorbanan di mana pemakai itu kan berharap dengan apa yang dikeluarkan dia mendapatkan kepuasan dalam perjalanan. Sedangkan dari sisi operator ini mesti memikirkan terkait dengan biaya angkutan sebagai biaya langsung yang harus dikeluarkan untuk investasi, operasi, dan pemeliharaan fasilitas transportasinya ya. Nah, kemudian apa manfaatnya ketika kita belajar saat ini adalah biaya transportasi? Tentunya dengan kita mempelajari perhitungan biaya transportasi dapat menetapkan nantinya tarif angkutan yang ideal ya. Kemudian bisa juga menentukan revenue atau pendapatan pengusaha jasa angkutan ataupun kelayakan ya dari angkutan yang diinvestasikannya. Jadi ke depan setelah dia membeli kendaraan, itu dengan melihat nanti biaya operasional kendaraan, memungkinkan kita apakah akan investasi ke depannya atau tidak. Nah, ini kan menjadi hal yang harus difikirkan oleh bagian transportasi. Jenis-jenis biaya transportasi kemarin, kalian mungkin sudah baca, di dalamnya ada biaya modal, ya. Ada juga biaya operasional kendaraan yang pagi ini kita akan bahas. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel, biaya langsung dan tidak langsung, biaya unit dan biaya rata-rata, serta biaya pelayanan atau cost of service. Nah, apa biaya operasional kendaraan? Ini kan kita akan bahas di sini adalah faktor yang memang sangat menentukan dalam transportasi nantinya untuk penetapan tarif sebagai alat kontrol agar dapat melakukan pengoperasian transportasi untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. Tentunya jika ditinjau dari kegiatan usaha angkutan, biaya yang dikeluarkan untuk suatu produksi jasa angkutan ini yang dijual kepada pemakai jasa, ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaannya sendiri, ya. Yang keduanya, biaya yang dikeluarkan untuk operasional kendaraan. Yang ketiganya dikeluarkan untuk retribusi iuran sumbangan yang berkenaan dengan pemilik usaha, kendaraan, dan operasi. Nah, dalam menentukan BOK nanti ada beberapa metode, namun kita akan mempelajari berdasarkan Kementerian Perhubungan ya. Jadi ini merupakan pedoman teknis dalam penyelenggaraan angkutan penumpang di wilayah perkotaan dengan trayek yang tetap dan teratur. Metode BOK juga ada yang memang ditentukan dari lembaga penelitian dari ITB ya. Kemudian dari metode PCI konsultan tuh ini dari luar ya, internasional. Aduh saya lupa P-nya apa ya. Pokoknya konsultan internasional di sini. Ini yang dikeluarkan ya. Kemudian yang ketiganya dari metode Bina Marga. Prancis konsultan internasional kalau nggak salah ya. Yang ketiganya metode Bina Marga. Nah, kita akan membahas berdasarkan metode Kementerian Perhubungan, di mana biaya itu terbagi menjadi 2. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung.
biaya langsung ini akan berkaitan dengan produk jasa yang dihasilnya juga sama, yaitu biaya yang secara tidak langsung nantinya berhubungan dengan produk jasa, di mana terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetapnya adalah biaya yang memang tidak berubah ya, walaupun terjadi perubahan volume, sedangkan biaya tidak tetap tentunya biaya yang terjadi perubahan seiring dengan perubahan volumenya. Nah, metode berdasarkan Kementerian Perhubungan untuk perhitungan biaya operasional kendaraan ini, yaitu biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Ini banyak digunakan ya untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi kalau kalian ingin mengambil nanti ke depan tugas akhirnya terkait dengan perhitungan biaya operasional kendaraan, ini bisa diangkat juga ya. Nanti pastikan trayeknya itu trayek apa yang akan kalian tentukan apa biaya operasional kendaraannya. Nah, komponen-komponen yang di dalamnya ini terdiri dari komponen biaya langsung, ada penyusutan kendaraan produktif, bunga modal kendaraan, awak bus ya, sopir dan kondektur kalau memang kita akan mengukurnya dari sisi apa namanya kendaraan bus, tapi kalau misalkan dari sisi tracking tentu ya kita akan bahas juga terkait dengan pembiayaan untuk sopir dan juga mungkin keneknya ya kalau ada. Kemudian gaji dan upah, tunjangan kerja operasional, tunjangan sosial, biaya bahan bakar, ban, kemudian pengeluaran untuk servis kecil, servis besar, pemeriksaan atau overhaul, kemudian penambahan oli, ya, suku cadang dan bodi, cuci bus, retribusi terminal, STNK, kemudian KIR, ya, kelayakan kendaraan, ini juga mesti diuji, dan juga asuransi. Sedangkan komponen biaya tidak langsungnya terdiri dari biaya pegawai selain dengan awak kendaraannya ya, biaya pegawai apa di kantornya di sini yaitu gaji atau upah, uang lembur, tunjangan sosial, baik itu tunjangan perawatan kesehatan, pakaian dinas, asuransi kecelakaan dan lain sebagainya. Sedangkan biaya pengelolaannya terdiri dari biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan pool atau bengkel, biaya penyusutan inventaris atau alat kantor, biaya penyusutan sarana bengkel, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan kantor, biaya pemeliharaan pool dan bengkel, biaya listrik dan air, ini juga mesti difikirkan, biaya telepon dan telegram, biaya perjalanan dinas, kemudian biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan ya, yang tadi pegawai tadi, kemudian pajak perusahaan, izin trayek, izin usaha, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, ini komponen biaya langsung. Nanti untuk perhitungan penyusutan kendaraan, di sini salah satunya kita bisa menggunakan metode garis lurus, di mana kita tentukan bahwa biaya per tahunnya itu sama dengan harga kendaraan dikurangi nilai residu dibagi masa penyusutan. Dengan nilai residunya ditetapkan di sini 20% dari harga kendaraan. Apa yang dimaksud dengan nilai residu? Ada yang tahu? Nilai residu itu apa? Silakan. Ayo. Ada? Anang tahu? Nilai residu itu nilai sisa ya Bu. Jadi jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan kalau aktifannya udah nggak digunain lagi. Jadi nilai sisanya. Nah, nilai sisanya. Jadi tadi Davin ya? Tadi Ilhan itu Bu tadi. Siapa? Ilhan Bu. Oh Ilhan. Iya ya. Ada ingat Davin Ibu ya. Baik, iya betul ya. Jadi nilai residu itu sama dengan nilai sisa, artinya kalau kita membeli misalkan kendaraannya
200 juta. Nah, ketika kita akan menjualnya kembali setelah masa pakai 5 tahun, misalkan di situ terjadi pemakaian kan ya, sampai nanti berapa sih dihargakan kalau kita akan menjual kembali 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, itu masuk dalam nilai residu nanti. Jadi, kita belinya 200 juta, setelah 5 tahun pemakaian, mungkin saja kan ada penyusutannya, ada perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian namanya barang elektronik gitu ya, ataupun kendaraan, kalau misalkan setelah kita pakai, itu kan namanya juga udah dipakai, walaupun sehari, ya tetap aja namanya barang ini ya, barang yang sudah kita pakai ya, bukan baru lagi. Maka itu terjadi pengurangan. Nah, pengurangannya itu kalau dihargakan dari masa penyusutannya sekian tahun, di sini didapatkan nilai sisanya 20%-nya dari harga kendaraan. Jadi kalau 200 juta misalkannya, 200 juta kalau kita jual kembali 10 tahun ke depan, misalkan barangnya itu menghasilkannya kurang lebih kalau bisa dijual lagi 40-an lah minimal, 40 juta itu sudah inilah keuntungan gitu ya. Bukan keuntungan, jadi ya nilai residu, nilai sisanya gitu ya. Jadi kita itu ya karena seiring dengan penyusutan barangnya ya. Jadi kita tetapkan nilai sisa itu adalah 20% dari harga awal kendaraan yang kita beli. Oke. Nah, kemudian kita tetapkan kembali komponen biaya langsungnya yaitu bunga modal. Bunga modal ini adalah rumusnya N ditambah 1 dibagi 2 dikali modal dikali tingkat bunga per tahun dibagi masa penyusutan. Di mana N-nya ini adalah masa pengembalian pinjamannya. Itu berapa lama. Ya, kemudian penentuan gaji dan tunjangan awak ya, yaitu supir dan kondektur. Di sini berupa gaji tetap, ada tunjangan sosial ya, kemudian uang dinas jalan atau tunjangan kerja operasional. Kemudian biaya bahan bakar ini tentu tergantung kepada kapasitas tangki, kemudian sisi kendaraan yang digunakannya ya, dan juga jenisnya. Kalau misalkan ada yang dari solar, ada yang dari bensin ya, pertalite dan lain sebagainya. Kemudian ban, ini juga tergantung pada pemakaiannya ya. Kurun waktunya itu bisa 5 tahun diganti, bisa jadi 10 tahun baru penggantian ban. Jadi tergantung pemakai. Kemudian servis kecil, ini dilakukan dengan patokannya adalah kilometer tempuh yang disertai dengan penggantian oli mesin dan penambahan gemuk serta minyak rem. Jadi penambahan gemuk itu sama ya di sini ini juga cairan di oli juga gitu ya, namanya istilahnya yaitu gemuk ya di sini itu sama untuk keperluan dari kendaraan juga ya, di mobil juga sama seperti inilah minyak rem. Kemudian servis besar ini dilakukan beberapa kali setelah servis kecil ya. Kalau servis besar itu biasanya memang kilometer tempuhnya itu sudah besar, maka mau tidak mau kita lakukan servis besar. Di antaranya penggantian oli mesin, oli gardan, oli transmisi, platina, busi, filter, kondensor dan lain sebagainya. Kemudian penambahan oli mesin di sini juga dilakukan ketika kilometer atau pada jarak tertentu ya, sudah harus dilakukan penambahan. Kemudian suku cadang dan bodi ini juga diperlukan ketika bagian rangka bawah atau chassis ya atau bagian bodi ini memang terjadi kerusakan. Nah, perhitungannya itu berdasarkan 5% dari harga bus. Jadi dicadangkan untuk biayanya. Cuci bus biasanya dilakukan setiap hari. Kemudian retribusi terminal juga diperhitungkan per hari ya, atau bisa jadi per bulan. Kemudian pengeluaran biaya untuk STNK atau pajak kendaraan. Di sini STNK biasanya dilakukan 5 tahun sekali, sedangkan pajaknya 1 tahun sekali ya. Kemudian biaya KIR, ini untuk kelayakan kendaraan, ini pengecekan biasanya setiap 6 bulan.
sesuai pembiayaannya dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian biaya asuransi. Ada asuransi kendaraan dan asuransi awak kendaraannya sendiri. Ini juga mesti diperhitungkan. Oke, ini cara perhitungannya. Coba kalian sudah bisa membahas kemarin cara ngitungnya. Ada yang bingung di perhitungan ini? Sampai sini ada yang bingung nggak ngitungnya? Karakteristik kendaraan, tipenya apa? Nah, ini nanti kalau kalian yang apa namanya? Yang ngambil tugas akhir atau skripsinya itu misalkan ya analisis biaya operasional kendaraan untuk trayek Bogor Bandung misalkannya di sini dengan angkutan apa namanya tracking. Nah, jadi nanti ditetapkan oleh kalian. Di sini tipenya apa, trackingnya, kemudian jenis pelayanannya bagaimana, ya, kapasitas atau daya angkutnya. Kalau ini apa bus ya, tapi kalau tracking itu nanti ditentukan berapa ton atau berapa kilo yang bisa diangkut. Kemudian produksi per bulan, per bus, sorry, produksi per bus ya. Di sini ada kilometer tempuh per rit, di sini ditentukan 15 kilo, frekuensi perharinya bisa 15 kali rit ya, bolak-balik. Kemudian kilometer tempuhnya ini 1 dikali 2 ditambah 3%, ini ditetapkan ya. Penumpang atau ritnya ditentukan 56 penumpang. Penumpang perharinya ditetapkan 840. Kemudian hari operasi per bulan 25 hari kerja. Kilometer tempuh per bulannya ini tinggal dikalikan saja ya. 2.3 dikali dengan 0,6. Dapat hasilnya. Coba sekalian kalian cek ya menggunakan HP-nya perhitungannya atau mau menggunakan Excel silakan. Coba dicek perhitungannya udah betul belum? Udah betul belum? Coba Tere minta dibantu Ibu. Udah betul belum? Sambil dihitung Teresia. Di Excel ya Ibu. Kebetulan saya juga belum ngitung Ibu, karena kemarin habis field trip kita tidur rata-rata Ibu, karena drop tuh sampai malam kemarin. Oh, Ada beberapa kejadian Ibu gitu. oh iya. Jadi Sekelas? pada enggak Bu, kita ini apa nemenin teman gitu Bu sampai malam. Terus besoknya pada tidur di kosan saya juga, pada kecapean. Oke. Ada yang sakit Bu gitu kemarin. Oke. Semuanya? Enggak Bu, kebetulan pada istirahat kemarin tuh di kosan saya. Jadi belum sempat ngerjain kemarin juga, kelas cuma ada satu Bu. Bu Yanita juga ngosongin kan Bu. Karena kita pada sampai malam di rumah sakit Bu. Ada satu yang sakit Bu, Lutfi Mila Bu, asma. Oke. Jadi kita ke RS kemarin jagain sambil nunggu orang tuanya gitu Ibu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Berarti ya sambil ini aja. Coba sambil apa namanya dihitung aja sekarang. Eh, Bisa nggak dipahami? Kalau udah betul, oke berarti ya paham Bu. Gitu. Coba sambil dicek aja lah. Baik Semampu Bu, kalian. Ha. So, bentar ya Ibu. ya.
Ibu, ini artinya kalau yang dari karakteristik sampai produksi itu kita nggak perlu ngitung ya, Bu ya? Ngitung, itu Oh, lihat itu ada juga ngitung. Oh iya, ya dikali tuh ya, Bu. kilometer tempuh per bulan tuh ya. Berarti kan tinggal mengalikan saja ya. Yang kolom Iya. 3 dikali dengan 6. 6 itu yang mana? Hari operasi 25. Oke, hasilnya betul enggak? Nanti dicek ya. Ibu, Kolom mm-mm. itu yang ada 3% itu dari mana, Ibu? 3%? Ditetapkan asumsi ditetapkan. Oh, Oke, bahwa kilometer tempuh per hari ini dari kilometer tempuh dikali dengan frekuensinya ditambah dengan 3% lah, karena kan mungkin saja bisa lebih ya, mungkin bisa 15 rit, mungkin juga bisa jadi lebih kan. Kan ada yang trayek itu sudah ditetapkan sekian, tapi dia pengen terus ya bisa aja gitu. Makanya ditambahkan 3% saja. oh, itu biasanya ada di soal ya, Ibu? Iya. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, bisa dipahami ya sampai nomor 10 ya. Tinggal dikalikan saja ya. Iya, Bu, sampai sini sih paham sih, Bu. Yang Oke, baik. sampai B. Oke, baik. Nah, sekarang C. C itu adalah biaya per bus kilometer ya. Biaya per bus kilometer itu adalah biaya langsung. Di sini harga kendaraan ini kan 155 juta ya. Kemudian penyusutan diketahui 5 tahun. Nilai residunya 20% dari harga kendaraan. Maka tinggal dimasukkan kalian angkanya. Bisa untuk yang C? Nah, Ibu, tadi rumus nilai residu, rumus nilai residu kan tadi nilai residu sisa kan, Bu. Nah, buat cari persenannya itu gimana, Ibu? Yang mana, sayang? 20%. Iya, heeh, heeh. Nah, 20% juga sama. Ini pun ditetapkan ya. Bisa jadi mungkin perusahaan menetapkan 40% gitu ya. Jadi apa? Ini kan tadi dijelaskan oleh Ilhan itu jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi. Jadi kalau kita punya barang gitu ya, punya kendaraan, kemudian kita pakai. Nah, setelah kita pakai, kemudian bagaimana ketika kita tetapkan bahwa kendaraan itu tidak lagi dipakai. Nah, kalaupun tidak dipakai, akan dijual kembali. Ini diharapkan ada pengembalian sebesar nilai residu ini. Jadi ketetapannya 20% dari harga kendaraan. Ini bisa minimal gitu ya, minimal dari kendaraan yang kita pakai itu ditetapkan bahwa kita mendapatkan pengembaliannya lagi 20%. Bisa jadi kan ingin apa namanya lebih ya. Contoh misalkan kayak ibu beli kendaraan 150 juta. Ibu sudah pakai saat ini kurang lebih sekitar 7 tahun. Ternyata ketika dijual lagi, pengennya ibu kan ya nggak usah terlalu jauh lah, kalau dijual lagi pengennya dapatnya 100 juta, tapi kan nggak bisa ya. Bu nggak bisa katanya, satu ini mereknya ini, yang kedua apa namanya kendaraannya sudah digunakan selama 7 tahun, yang ketiga misalkan bla 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 bla, paling kami berani menerima lagi lah sekitar 60 jutaan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai sisa atau nilai residu di situ itu. Jadi minimal 20% dari harga kendaraan ini bisa kita asumsikan. Bisa dipahami, Tere? Iya, Halo? Ibu. Paham, Ibu. Halo, Ibu. Oke, baik. Baik. Nah, jadi di sini dari biaya langsung ini ya yang diketahui tinggal dimasukkan saja tuh. 155 juta dikurangi 20% kali ini dibagi 69525. Dari mana ini? Ya, produksi bus kilometer per tahun ini kan. Kilometer per tahun mana?
Nah ini nomor 9. 69525. Ya, kali masa penyusutannya. Maka hasilnya adalah 356,7 per bus kilometer. Ini contoh aja. Bisa dipahami? Sampai sini bisa Ibu. Ibu Oke. tapi nanti kayak masih belum ada bayangan bentuk soalnya sih kalau saya. Nah, bagaimana Bu? Saya belum ada bayangan untuk soalnya. Maka ini menjadi tugas kelompok. Ya, kalian silakan searching ya dari Google Scholar. Dari Google Scholar itu kalian coba baca, mau itu tugas akhir ataupun skripsi ataupun dari artikel terkait dengan biaya operasional kendaraan. Tadi misalkan analisis biaya operasional kendaraan untuk trayek Jakarta-Bogor. Nah, itu menggunakan tracking. Nah, kalian bisa pahami nanti dengan real kasus nyata di lapangannya itu dari artikel-artikel yang sudah dibuat orang. Bagaimana penentuan terkait dengan biaya BOK ini. Silakan tugas kelompoknya ya, supaya bisa lebih memahami lagi. Oke, Tere? Oke, baik Ibu. Oke. Oke. Kemudian biaya bunga, biaya modal ya. Ini tinggal dimasukkan angkanya. Kemudian gaji dan tunjangan awak bus ya. Di sini ditetapkan misalkan sopirnya 1 atau 2 orang, silahkan. Nanti kalau 1 orang biayanya berapa, gaji per upahnya ya. Untuk per tahun. Uang dinas jalannya tetapkan berapa, tunjangan sosialnya berapa untuk 1 tahun. Tapi kalau mau 2 orang berapa, boleh. Kondektur kalau ada ini ya, 1 atau 2 orang. Maka nanti tinggal dijumlahkan. Ini juga mengikuti gajinya ya, gaji sopir berapa per bulannya, kondektur berapa, tunjangan kerja operasional kalau ada masukkan, tunjangan kerja sosial juga dimasukkan. Kemudian biaya per bus kilometer, jadi kita tetapkan biaya awak bus per tahun dibagi produksi bus kilometer per tahun. Biaya awak bus per tahun di sini, ini seharusnya ini ya 8.640.000 ya. Nanti ini diperbaiki nih, 8.640.000. Dibagi dengan 69525 dari produksi bus kilometer per tahun. Maka dihasilkan Rp123,70 bus kilometer. Oke? Bisa dipahami yang cek? Sebentar Ibu. Boleh balik ke yang sebelumnya nggak Bu? Ya. Ibu itu kenapa orangnya bisa 1,2 Bu? Atau 2,4? Bukan 1 atau 2 itu. 1 atau 2. Oh, ya. 1 atau 2 gitu. Artinya 1 atau 2 itu dikomplain dengan koma. Enggak, itu mah cuma contoh koma. aja ya. Oh, oke Ibu. Ya. Iya. Gitu. Mau 1 mau 2 tetapkan. Silahkan. Oke? Oke Ibu, kamu sampai sini Ibu. Baik. Dah. Kemudian biaya bahan bakar juga silakan ya. Tadi ditentukan biaya bahan bakarnya menggunakan apa, solar atau bensin. Nah, nanti pemakaian BBM-nya per harinya berapa dari perusahaan. Itu bisa by wawancara ya kalian ya. Kalau nanti pada saat kalian melakukan tugas akhirnya ada yang tertarik menghitung BOK, biaya operasional kendaraan, itu kalian selain nanti melihat observasi langsung ke perusahaan, kalian juga bisa nanti wawancara ya dengan pemiliknya. Ini gimana ini ingin menetapkan berapa biaya tarif atau biaya operasional kendaraan, ditetapkan oh perlunya berapa ini bahan bakarnya per harinya. Di sini contohnya diasumsikan 89,13 liter. Kilometer tempuh per harinya sekian kilo. Pemakaian BBM-nya sekian 2,6 km per liter.
Kemudian harganya ditetapkan 380 per liter. Ini contoh aja ya. Kemudian nanti biaya BBM per bus per harinya sekian. Nanti apa namanya? Ini apa? Pemakaian BBM per bus per hari ini yang 33869 dibagi kilometer tempuh per harinya yang ini ya, yang nomor 2, maka ditetapkan yaitu biaya bahan bakarnya adalah 146,1 per bus kilometer. Oke, yang D bisa dipahami? Bisa, Ibu, bisa. Baik. Terus ya, ini juga biaya ban. Biaya ban ditetapkan di sini 10 ban ya, 10 ban baru. Kemudian dari yang ban baru ini 10 ban ini 2-nya baru, 8-nya vulkanisasi. Daya tahan ban misalkan 2.400 km, harga bannya kalau beli yang baru 250.000, kalau yang vulkanisasi itu 100.000. Maka biaya ban sama dengan jumlah pemakaian ban kali harga ban dibagi kilometer daya tahan ban. Itu 1.300.000 kan tadi beli 10 buah ya. 10 buah itu harganya kalau yang baru kan 2 kali 250 berarti 500 ditambah 800.000 makanya 1.300.000 dibagi 24.000 hasilnya untuk pembelian biaya ban adalah Rp54,16 per bus kilometer. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman sih, Bu. Kalau yang ini banyaknya kalau yang udah belakang-belakang itu ditentukan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Coba aja nanti kalian lihat ya. Perhitungan biaya operasional kendaraan dari yang jurnal-jurnal. Nah, yang menjadi effortnya nanti adalah ya kesulitannya itu karena ini persoalannya biaya. Biasanya perusahaan ada yang terbuka, ada yang tidak gitu. Nah, itu ada yang mau memberikan data ini, ada yang enggak. Makanya mau tidak mau ya sudah wawancaranya ke pimpinan, kemudian ke supir truknya sendiri juga bisa dilakukan wawancara. Karena kan kita nggak dapat nih. Tapi kalau misalnya wawancara ke perusahaan susah, Bu. Tapi kalau ke supir truk, apa mereka juga Bisa. nanganin kayak ban, terus tadi kayak kilometer. Lebih paham ya. Lebih paham. Iya, operasionalnya lebih paham, betul. Tapi kan kalau untuk gaji pegawai dan lain sebagainya, tunjangan nggak bisa, tetap. Nah, iya itu Ibu. Kalau misalnya nih Ibu dalam perhitungan ini ternyata data yang kami punya tuh nggak lengkap sampai yang terakhir ini Bu. Kira-kira gimana Bu? Ada sesuatu yang miss? Nggak bisa. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Nanti nggak akan jelas biaya operasional kendaraannya. Kan biaya operasional kendaraan itu kita akan menghitung jumlah berapa biaya tetap, berapa biaya tidak tetapnya. Tadi. Jadi kalau nanti nggak dapat datanya satu aja, pincang nanti untuk menentukan biaya operasional kendaraan itu. Ya. Tapi perusahaannya itu perusahaannya yang nggak harus yang perusahaan besar-besar kan Bu? Ya tergantung trayek apa. Kalian mau mengamati angkutannya, jasa angkutan trayek apa? Harus dipahami dulu itu. Contoh misalkan ya, nih bisa nggak? Izin stop. Bentar. Ya, saya share. Misalkan saya masuk ke Schooler. Perhitungan, analisis, atau kata kuncinya aja, analisis BOK.
Analisis perbandingan biaya operasional kendaraan jalan ini, jalan lingkar Ambarawa dan jalan existing. Penentuan besarnya tarif angkutan dalam dalam kota angkot dengan metode BOK. Kemudian mana lagi? Tarif evaluasi biaya tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan. Nah, ini WTP ini besar. Nah, analisis jumlah kendaraan angkutan kota dengan metode headway DLLAJ dan metode BOK BEP di masa pandemik. Analisis biaya operasional kendaraan shuttle service rute Bandung Jakarta Selatan. Nah, gitu. Nanti kalian bisa baca mana yang memang dilakukan perhitungan, mana yang dia sudah asumsi-asumsi atau ketetapan yang atau policy yang ditetapkan oleh perusahaan, ya. Kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Bisa dipahami? Ibu, artinya nanti kalau misalnya ada data, kita hitung. Tapi kalau datanya... Nggak ada. Asumsi saya. Asumsi. Tadi bisa menanyakan ke, ke supir truk. Nah, nanti, atau misalkan, wah ini nggak ada nih biaya tenaga kerja, ditetapkan aja. Tanyain jumlah tenaga kerja di sini berapa yang bagian kantornya, 2 orang misalkan atau 3 orang. Nah, 3 orang upahnya gimana ya cara menentukan upah? Udah UMR Bandung aja deh misalkan, atau UMR Bogor aja deh. Tapi kan Bogornya di daerah kadipatennya, oke. Kabupatennya itu berapa misalkan untuk UMR-nya. Nah, itu bisa asumsi akhirnya, Tere. Oh, oke, Bu. Berarti kita memberikan perkiraan sendiri ya? Betul. Oke. Betul. Tapi kan memberikan pemikiran sendiri juga ada logika ya. Kayak tadi menentukan upah tenaga kerja berdasarkan UMR yang ada di wilayah itu. Nah, itu bagus asumsi-asumsi itu. Dan itu bisa kalian cantumkan nanti di pembatasan masalahnya. Supaya penguji memahami, kamu dasarnya dari mana? Penentuan kayak tadi nilai residu 20%. Iya, Bu. Ditetapkan bahwa di sini nilai sisa ketika memang aset ini sudah tidak digunakan lagi, ditetapkan berdasarkan buku ini atau berdasarkan informasi dari artikel kayak atau apa gitu ya, 20% dari nilai atau harga barang pembelian. Kemudian tadi tenaga kerja saya asumsikan ini itu ada Bu di pembatasan masalah. Saya menetapkannya karena tidak mendapatkan data dari perusahaan, jadi saya mengkonversi dengan gaji UMR yang ada di wilayah ini. Ya, oke? Bisa dipahami ya? Oke, siap-siap Ibu. Oke, ini gaji tunjangan tadi ya, kemudian biaya ban, kemudian servis kecil. Servis kecil itu biasanya yang 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali itu kita tetapkan untuk pergantian oli mesin misalkan. Oli mesinnya itu berapa diperlukannya? Sekian liter, dikalikan aja harganya. Kemudian biaya gemuk itu ya, bukan gemuk ini ya. Gemuk di sini tuh kayak ini juga pelumas juga ada gitu ya untuk oli di kendaraan. Nanti ditetapkan perlu berapa misalkan. Biaya remnya berapa diperlukannya. 1 liter kali 1 liter minyak rem berapa? 15.000. Oke. Jumlahkan nanti kalian ya. Nah, setelah dijumlahkan kemudian ditetapkan bahwa upah servisnya dengan upah servis dan lain-lain gitu ya. Misalkan upah servisnya tidak ada, udah ditetapkan dari biaya bahan aja gitu ya. Karena servisnya bisa gratis kan bisa ya kalau mobil kendaraan-kendaraan baru itu kan dia masih di kilometer berapa itu nggak ada servis kecilnya itu nggak usah dibayarkan. Hanya biaya ini saja. Jadi keluar tuh 62.000. Jadi biaya servis kecil dibagi dengan tadi 5.000 kilometer. Biasanya untuk yang servis kecil ya, ketetapannya 5.000 kilometer, maka rupiahnya adalah 12,4 bus kilometer ya, per bus kilometer.
Ini biaya yang dikeluarkan untuk servis kecil. Nah, servis besar gimana? Sama, servis besar juga. Tetapkan dulu apa-apa yang mau diganti barang-barangnya. Dan itu upahnya ada nggak? Kalau ada ya dikeluarkan berapa upahnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ditetapkan di sini 194.520. Servis besar biasanya di 10.000 kilometer, maka biaya yang dikeluarkannya adalah dibagi menjadi 19,45 rupiah per bus kilometer. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Bentar Bu, mencerna dulu agak banyak nih. Tapi kalau ini mah conditional juga nggak sih Bu? Kayak jenis-jenisnya kayak oli, gemuk itu apa sih juga? Itu kayak ini, kayak pelumas juga. Tahu kalau orang bengkel mah. Oh, itu jenis pelumas Bu. Oh iya iya iya. Tapi kalau ini mah opsional nggak sih Bu? Tiap tiap kendaraan punya masing-masing ya Bu ya? Iya betul. Tadi Oke oke. ketetapannya akan berbeda dengan apa namanya servis besar untuk yang bus sama yang untuk apa kendaraan high S misalkan ya. Kemudian kendaraan tadi apa namanya tracking ya, ini akan berbeda-beda kan? Betul. Iya iya baik Bu baik Bu. Baik. Terus ini biaya pemeriksaan ya. General misalkan overhaul juga kan perlu kita tetapkan ya dalam 1 tahunnya. Misalkan di sini ketetapannya upah sama biaya bahan ditetapkan menjadi 1.750.000. Biaya pemeriksaan per tahun di sini 69,525 tadi ya, dibagi 150.000 kilometer pemeriksaan dikali dengan biaya tadi nih yang kita hitung. Maka didapatkan hasilnya adalah 811 rupiah ya. 811 berapa ini tuh? 811.125 rupiah. Ini ditetapkannya kalau biaya pemeriksaan umum itu di 150 km. Oke. Kemudian biaya pemeriksaan umum per bus, biaya pemeriksaan per tahun, ya. Ini yang tadi 811 dibagi dengan yang produksi bus kilometer per tahun yang di depan tadi 69.525. Maka rupiahnya adalah biaya pemeriksaan umumnya hanya 11,33 rupiah per bus kilometer. Tuh. Oke. Kemudian penambahan oli mesin ya sama ditetapkan juga di sini. Kemudian cuci bus ya. Biaya cuci bus per hari bus misalkan 1.500, ini misalkan kan ya, maka biaya cuci bus per bulannya ditetapkan sekian. Biaya cuci bus per bulan dibagi produksi bus kilometer per bulan. Berapa tadi yang di depan tadi tuh? Yang per bulan itu berapa? Nanti dihasilkan rupiahnya. Retribusi terminal juga sama ya, tinggal dimasukkan. Kemudian biaya STNK juga ditetapkan ya, walaupun ini kan 1 tahun sekali kan, tetap ya pajak itu kita bayarkan. Kemudian biaya KIR, kelayakan juga ya, tinggal dibagi, dapat. Kemudian asuransi juga sama, dihitung juga. Biaya asuransi per bus ya. Iya Bu yang asuransi Bu. Gimana? Oh, asuransinya cuma ada 2 ya kalau buat bus. Kalau misalnya kendaraan laut gimana, Bu? Kendaraan laut, yaitu nanti diasuransikan juga, mesti ditanyakan juga Iya ya sih. ke perusahaan shipping. Atau misalkan mau yang kapal roro, ya berarti harus ditanya ke ASDP ya. Lebih sulit ya Bu kalau angkutan laut ya? Ya itu nanti hitungnya peritnya berapa gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau Iya. mendapatkan datanya itu ya. Kalau mendapatkan datanya. Kalau ya tadi kalau datanya tidak dapat itu yang sulit ini.
untuk melakukan ini. Memang sih agak sulit ya kalau yang kendaraan kapal itu kan dia kayak apa namanya, untuk servis besar, servis kecilnya itu kan mesti ditanyakan ke teknisi ya, ke kapten, kemudian ke teknisi. Terkadang itu ya saya pun sama gitu ya seperti kalian. Saya punya penelitian saat ini untuk melakukan relayout gudang di perusahaannya SDP. Itu kan saya harus tahu tuh kapan masa dilakukan perbaikan untuk servis kecil, servis besar, overhaul, sehingga pihak gudang itu bisa mengetahui untuk penyimpanan alat-alat yang nantinya perlu di prepare ya untuk melakukan servis ini. Tapi ya itu saling melempar gitu. Saya bertanya ke bagian logistik dan SCM tidak paham. Coba ditanyakan kepada kapten kapal. Saya nanya ke kapten kapal loh, yang seharusnya tahu kan orang teknisi. Kapan kapal ini harus diservis kecil, servis besar, barang-barang apa yang diperlukan. Ini Teresia yang terjadi di lapangan itu saling melempar data. Kalau dia tidak paham tuh. Iya sih, apa mereka nutup-nutupin juga apa gimana rahasia perusahaan bisa jadi nggak sih Bu? Betul, betul. Betul, yang terjadi seperti itu. Iya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ibu ini udah mau selesai nih, mau masuk ke kelas yang berikutnya ya. Jadi ini biaya asuransi, biaya tidak langsung, akhirnya bisa dihitung sekian tuh ya. Kemudian biaya pengelolaannya juga ditetapkan ini dari perusahaan ya. Bisa kalian berdasarkan wawancara saja, keluar biaya totalnya sekian, sehingga total biaya tidak langsungnya tadi ditetapkan, yaitu dari biaya tidak langsung per segmen usaha per tahun, ditambah dengan biaya pengelolaannya. Maka didapatkan hasilnya 58.310.000. Nah, ini kemudian nanti dimasukkan biaya pokok per bus sama dengan biaya langsung dibagi biaya tidak langsung. Maka jumlah yang ditetapkan di sini untuk biaya operasional tadi per bus kilometer itu sebanyak 849,82 per bus kilometer. Itu kita tetapkan biaya operasional kendaraan. Ini untuk menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, kalian bisa coba sambil ini dulu ya, latihan dulu nanti mungkin ya mana yang tidak paham untuk perhitungannya gitu ya. Oke? Oke, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu izin ya untuk masuk di kelas berikutnya. Mohon berarti ketemu lagi di Kamis, baru kita materi yang baru ya. Dipelajari yang materi ini. Tugasnya silakan ya, berkelompok cari. Coba kalian supaya ada pemahaman juga, oh ini ngitung ini, ngitung ini, ngitung ini, tuh gini gitu ya. Biaya operasional kendaraan ya. Coba cari di artikel, ataupun deskripsi, ataupun di tugas akhir, kakak tingkatnya, atau yang kalian bisa carilah di Google Scholar ya. Bu akhiri ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Atau BOK ya, di mana atau BOK ya, di mana